Di pagi yang cerah ini membawa aku ke sebuah tempat di mana kreativitas itu dimulai. Ngomongin tentang fashion, banyak hal yang terkait di dalamnya. Salah satunya adalah desain. Kali ini aku bakal explore home industry sablon. Hai, selamat pagi everyone. Aku udah sampai nih di Liberty Sablon. Hari ini aku udah ada janji sama ownernya. Aku bakal ngulik-ngulik apa aja sih yang diproduksi oleh Liberty Sablon. Penasaran kan? Sama, aku juga penasaran. Kalau gitu, kita langsung masuk. Let's go! Halo, assalamualaikum Mas Ugi. Waalaikumsalam Mas Ferry. Alhamdulillah sudah nyampe di Padepokan Liberty Sablon, Mas. Pastinya begitu, Mas Ugi. Mas, sebelumnya aku minta maaf. Mungkin hari ini kita emang udah ada janji. Takutnya hari ini sama juga ada kerjaan. Ngomong-ngomong, ganggu nggak? Nggak pernah ada rasa terganggu buat Liberty. Serius? Semua welcome. Welcome ya? Yes. Wah, itu dia. Siapa saja, monggo. Ya. Serunya kalau ngobrol sama Mas Ugi everyone. Jadi Mas Ugi ini owner dari Liberty Sablon, itu selalu welcome siapa saja yang mau main-main ke sini, mau bertamu atau juga mau pesan apa aja di sini juga siap, ready kata Mas Ugi. Bukan begitu ya Mas ya? Siap. Mas Ugi, aku baru nyampe, aku lihat di mana biasanya kita ngobrol di tempat ini udah ada kopi. Ini serius buat saya, Mas. Iyalah, memang salam perkenalan. Salam perkenalan, Siap. ada kopi, dan pastinya juga ada rokok. Ada rokok. Gitu ya, Mas ya? Siap. Aduh. Hari ini nggak hujan ya, Mas ya? Cuma mendung ya sepertinya. Alhamdulillah. Biasanya jam-jam sekian ini hujan. Udah hujan ya? Musim-musim tembakau. Iya. Mungkin selain musim tembakau, kenapa hari ini ya insya Allah nggak hujan, cuman mendung. Mungkin karena memang Allah merestui kedatangan saya ketemu sama Mas Ugi. Insya Allah, mungkin begitu juga. Iya, dan semoga membawa keberkahan pertemuan kita, Mas. Yang penting sehat kita, Mas. Itu yang paling penting, Mas Ugi. Percuma, Mas, kita punya segalanya, ya kan, secara finansial, berkecukupan, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita nggak sehat, kan percuma. Ya. Apalagi seperti sampean, kalau udah sakit nggak bisa beraktivitas, nggak bisa berkarya. Ya, betul. Betul kan? Betul banget, Mas. Mas Ugi, aku pengen tahu, usia Mas Ugi berapa? Saya kelahiran 77, Mas. 77, berarti 48. Ya, sekitar itu. Sekitar itu dah, ya. 48 ya. 8. Tapi aku perhatiin rambutnya sama sekali nggak ada warna putihnya, alias belum beruban. Luar biasa ya. Biasanya umur-umur segitu serius
Biasanya umur-umur segitu itu Mas, udah mulai tumbuh satu dua uban. Ini tapi saya perhatiin sama sekali nggak ada uban. Ya. Ada rahasianya atau memang dari turunan memang susah untuk muncul uban atau gimana? Kalau adik saya itu ada yang beruban, malah yang dapat uban, bertiga ada. Cuman kalau saya mungkin ya Mas. Mungkin, oke. Karena hidup itu dibuat rileks aja Mas. Wes, yang penting kalau ada sesuatu, kalau saya itu bahasanya begini Mas. Kalau ada sesuatu senang walaupun susah, saya punya prinsip ini akan berlalu. Katanya Habib, wes ini akan berlalu, kayak gitu aja. Jadi hidup itu tidak terlepas dari yang namanya suka dan duka. Ya. Di saat kita di titik duka atau mengalami kesedihan, ya udah nggak usah dipikirin. Life must go on, jalanin aja. Ya. Ibarat kata badai pasti berlalu. Ya, betul. Iya kan? Ngomongin badai pasti berlalu, tidak terlepas dari sebuah proses yang dijalani dalam sebuah kehidupan. Ya. Pastinya Liberty Sablon begitu juga. Ya kan? Pasti Mas. Mengalami proses jatuh bangun. Ya kan, ya. Mas Sugi? Mas Sugi, sebelum aku tanya tentang Liberty Sablon, ya kan? Awal Mas Sugi terjun di dunia persablonan nih gimana ceritanya? Atau memang Mas Sugi suka banget sama yang namanya seni? Ya. Gimana Mas? Kalau saya sampean nanya masalah sablon, dunia sablon, saya itu menggeluti dunia sablon tahun 97 Mas. 97. Antara 97 98 lah. Oke, mengawali lo ya. Mengawali. Oke. 97 paling enggak 97 98 awal Mas Sugi terjun di dunia persablonan. Ya. Bisa dikatakan begitu. Ya. Itu udah punya usaha sendiri atau ikut orang atau gimana Mas? Belum Mas. Belum, karena 97 98 itu saya itu pulang mudik dari merantau dari Jakarta Mas. Sempat ke Jakarta? Ya, di Jakarta dulu Mas. Oke, tunggu Mas. Sebelum ngomong tentang Jakarta, Mas Sugi pernah hijrah, pernah tinggal di Jakarta juga. Aslinya mana Mas? Belindungan Gang Taman Mas. Belindungan Gang Taman? Gang Taman, ya. Oke, Belindungan Gang Taman. Dan di tahun 97, kisaran 97-98, Mas Sugi sempat merantau ke Jakarta. Kerja apa di Jakarta? Di sana itu kebetulan kakak saya supir, dan di sana itu saya juga pernah kerja asongan Mas. Ya, asongan ya jual rokok sama aqua. Nah, minuman lah ya. Nah, udah gitu kenal dengan orang personalia Liberty Mas. Tunggu. Personalia, bagian personalia Liberty. Liberty ini perusahaan apa? Taksi Mas. Liberty. Taksi di Jakarta. Ya. Oh, salah satu perusahaan taksi yang ada di Jakarta. Di Jakarta. Oke. Terus Mas Sugi nyoba nih peruntungan kerja di situ. Siap. Oke. Berapa lama Mas? Sekitar 2-3 tahun lah. 2-3 tahun. Ya, oke. Balik lagi Mas. Asal dari Bondowoso asli, yaitu di Gang Taman, Belindungan. Ya. Kenapa tiba-tiba mutusin untuk merantau ke Jakarta? Kenapa? Emang di sini nggak ada kerjaan waktu itu? Di tahun 97-98? Iya Mas, kalau waktu tahun segitu itu Mas, itu yang jelas. Kalau pekerjaan banyak sih Mas. Kita bersih-bersih di depan aja, kita kerjaan. Iya. Yang kita cari itu penghasilan. Penghasilan, income, oke. Ya. Satu, cuma tujuan saya ke Jakarta waktu itu, bagaimana sih kerasnya Jakarta? Bagaimana sih yang namanya mendapatkan cuan yang besar? Oke. Saya ingin belajar di sana. Sebetulnya di sana itu memang banyak cerita-cerita lah. Salah satunya ya masalah ekonomi Mas. Kalau kita nunggu di Bondowoso waktu tahun itu, wis susah, sulit. Masih 7,5 Mas per bulan saya Mas. Gajinya? Gaji, waktu kerja di Bondowoso. Di Bondowoso. Setelah saya merantau ke Jakarta waktu tahun itu, alangkah kagetnya saya Mas. Dalam 1 hari, itu aja uang kopi menurut sana kan. Waktu itu bahasanya uang kopi. Itu saya mendapatkan 400 Mas.
400.000. 400.000 satu malam. Dari jam 9 malam kita kerjanya sampai pagi, Mas. Oke. Ya jadi bukan supir ya, nyuci. Oh. Jadi kita itu dapat uang cepi atau uang kopi itu dari supir-supir. Oke. Oh, uang tips lah ya. Ya, uang tips. Ada yang ngasih 10.000, 20.000. Dikumpulin. Jadi dari jam berapa? Jam 9 pagi ya sampai 9 malam. Oh, 9 malam sampai jam pagi. Ya, itu kurang lebih penghasilan bisa ya 400.000 gitu ya. 400. Dari uang tips ya. dari sopir-sopir itu. Awal tuh Mas, awal. Karena di situ Mas Sugi sendiri juga bagian bersih-bersih ya, cleaning lah ya. Nyuci. Ya, cleaner lah ya, mobil-mobil taksi. Habis mereka beroperasi nyampe di di pool atau di garasi, Mas Sugi bersihin. Oke. Mas, pada waktu masih di Bondowoso tadi sempat bilang penghasilan itu 7.500. Itu sehari. 1 bulan, Mas. 1 bulan. Saya kerja apa? Buka toko, jadi mau sekolah, kita buka toko dulu, pulang sekolah, kita balik ke pasar. Oh, itu toko sendiri? Bukan, Mas, ikut orang. Ikut orang? Tetangga kebetulan. Karena melihat saya tidak sekolah, waktu itu disekolahkan, SMP, Mas. Oh, iya. Jadi kamu bantu-bantu aku lah, gitu kan. Jadi usia Mas Sugi waktu itu usia masih sekolah ya? Ya, masih sekolah. Jadi sempat putus sekolah karena keterbatasan biaya. Akhirnya ada tetangga nih punya usaha toko. Mungkin karena kasihan, ya udah akhirnya direkrut, ditarik untuk kerja di toko sambil lalu disekolahin. Di mana waktu itu penghasilannya ya cuma 7.500 ya Mas ya waktu itu ya. Berapa lama tuh Mas waktu kerja toko itu? Lupa ya, karena memang Mas 1 tahun lah. 1 tahun ya. Karena memang masa-masa masih sekolah waktu itu ya Mas ya. Oke. Nah, setelah sekolah selesai itu lanjut langsung merantau ke Jakarta. Oke. Kalau boleh tahu Mas, sekolah itu sampai apa Mas? Lulusan apa? Saya lulusan SMP, Mas. SMP. Oke. SMP mana Mas? SMP Muhammadiyah Bondowoso, Mas. SMP Muhammadiyah Bondowoso. Tapi sampai lulus? Ya, lulus. Oke. Begitu udah lulus SMP, lalu mutusin untuk merantau ke Jakarta. Oke. Ya itu tadi, pengen naklukin gimana sih kerasnya ibu kota. Sambil nyari penghasilan. Kan gitu ya Mas ya? Betul. Oke. Merantau ke Jakarta sendirian atau ada yang bawa nih Mas? Ada yang ngajakin? Sendiri Mas. Sendiri. Jadi kan ada kakak sana Mas. Oh, di Jakarta ada kakak? Ya, kakak. Kalau kakak itu memang lama di Jakarta. Waktu itu masih sama-sama bujang. Saya masih telepon waktu itu di wartel. Tidak ada HP. Iya, wartel. Zaman itu wartel ya. Wartel, telepon. Dan itu pun saya teleponnya ke kantornya Mas, bahwa nama Suyanto dari Bondowoso. Kerja di mana kakak waktu di Jakarta? Waktu itu kakak jadi supir Mas, supir taksi. Taksi. Oh gitu, iya. Jadi karena si abangnya Mas Sugi udah lebih dulu di Jakarta dan kerja sebagai sopir taksi di Liberty, Mas Sugi mutusin nyusul nih, sekalian pengen tahu gimana sih tinggal di ibu kota gitu ya Mas ya? Iya, betul. Oke, akhirnya cari pengalaman, akhirnya dapat pekerjaan bersih-bersih taksi. Berapa lama di Jakarta? Di Jakarta sekitar 2-3 tahun lah Mas. 2-3 tahun. Selama kurang lebih 2-3 tahun, itu posisi Mas Sugi di perusahaan taksi Liberty tetap sebagai ini, bersih-bersih taksi? Tetap Mas. Tetap? Selama 2-3 tahun itu? Ya, tetap. Nggak ada kenaikan mungkin jadi sopir atau apa atau di kantornya gitu? Enggak ya, tetap di situ. Ya diselingi bisnis lah, Mas, kecil-kecilan lah Mas. Bisnis apa waktu itu? Celurit, sambilannya? Celurit. Karena jual. tahun itu nggak ada Mas yang namanya razia sajam kan? Iya. Apalagi kita bawa dari Bondowoso ke Jakarta itu dengan jumlah besar. Jadi kita bawa satu. Jamu juga Mas. Oh, jadi bawa kayak celurit, terus habis itu jamu dibawa ke Jakarta tuh dari sini? Ya. Dari Bondowoso, dijual di sana. Buat tambah-tambah. Buat tambah-tambah, untuk nyambung hidup juga, gitu ya. Selama 2-3 tahun kurang lebih, habis itu balik lagi ke Bondowoso? Balik lagi Bondowoso karena waktu itu kan masih zamannya Pak Harto kan Mas. Banyak PHK dan saya juga PHK. Oh, kena PHK.
Oke, pemutusan hubungan kerja. Iya. Ada pengurangan lah ya. Pengurangan. Sehingga Mas Ugi balik lagi nih ke Bondowoso. Iya. Itu sekitar tahun berapa, Mas? Sekitar tahun Kan waktu itu 97 akhir 2000 nggak salah. akhir 2000 ya. Akhir 2000. Akhir 2000. Gitu ya. Oke, berarti antara 99 akhir 99 1999 atau awal tahun 2000-an lah ya. Iya. Balik lagi ke Bondowoso. Begitu balik ke Bondowoso, balik lagi ke Belindungan, Gang Taman. Iya, Gang Taman. Nah, habis itu ngapain tuh di situ? Iya, waktu itu memang bingung Mas, kita mau usaha apa dengan bawa uang pesangon. Dapat berapa, Mas? Waktu itu alhamdulillah Mas, waktu itu pesangon saya itu dapat sekitar 3 juta lah. 3 juta tahun segitu gede. Gede banget. Iya kan? Mas. Gede kan. Kalau misalnya buka usaha lumayan tuh, bisa kan? Bisa udah bisa jalan kan gitu. Dengan bermodalkan uang pesangon, balik lagi ke Bondowoso, Mas Ugi memutuskan bikin usaha atau kerja lagi ikut orang atau gimana waktu itu setelah balik ke Bondowoso? Kalau saya keinginan saya harus mempunyai usaha sendiri. Oke. Dan kebetulan waktu itu ada hal yang sangat menarik. Apa Mas? Ya ini dunia saya sekarang. Sablon. Oke. Tunggu Mas, pada waktu Saman merantau dari sekolah, pernah ikut kerja di toko, habis gitu merantau ke Jakarta, terus tiba-tiba balik ke Bondowoso bermodalkan dari uang pesangon tadi, dari taksi Liberty di saat Saman kerja di situ. Akhirnya Saman berpikir, aku harus punya usaha sendiri. Dan diputuskanlah untuk bikin usaha sablon. Ngomong-ngomong Mas, ini korelasinya, kaitannya di mana ya? Karena kan Saman, kalau dari cerita Saman tadi, dari awal kita ngobrol ya, ini nggak ada kaitannya sama seni sama sekali. Sedangkan sablon ini kan kaitannya sama dunia seni, art, iya kan? Ini korelasinya di mana Mas? Kenapa tiba-tiba mutusin, oke, aku harus punya usaha dan itu sablon. Saman punya basic seni? Ya. Oh, oke. Sedikit Mas. Sebelum masih tahun 92, 95, anggap sampai 95, itu saya sering ikut almarhum Bapak Muhlis, yaitu guru SMP 3, yang di sana itu memang guru kesenian. Jadi dia itu ngajari saya, dan dia pelukis loh Mas, di Bondowoso. Dia mungkin sudah punya nama Mas, seperti Om Yongki. Seniman lukis lah ya. Seniman lukis. Kalau lukis saya nggak paham Mas. Cuman ada hal satu yang saya tertarik di sana, yaitu buat figura. Terus dekorasi, kalau zaman dulu main janur kan Mas. Untuk kawinan, wedding. Dari ini ya, batang pohon pisang, terus dikasih buah-buahan, setelah saya gitu ya. Terus kasih janur juga. Terus buat taman. Nah, cuman memang senang sih Mas. Cuman kalau masalah ini kan musiman Mas. Iya. Untuk jobnya itu sendiri musiman, kawinan. Jadi saya mempunyai ini lagi pemikiran gimana kalau cari usaha yang lain. Jadi nggak gantungin ke satu usaha itu. Setelah ini Mas, balik lagi kita pulang dari Jakarta, kita itu kenal dengan namanya ya sepupu sendiri sih Mas, Mas Yon. Sekarang itu namanya Melisa Sablon. Melisa Sablon bisa dikatakan usaha atau sebuah usaha sablon pertama di Bondowoso? Enggak, banyak sudah ya. Salah satunya Melisa Sablon. Dan itu masih ada hubungan kerabat lah ya, keluarga ya sama Mas Ugi. Oke, lalu kita melihat kok kerja apa, Son? Ini nyablon. Saya tertarik cara prosesnya. Kok bisa gesutnya di atas, moro-moro gambar sudah jadi di bawah. Jadi kaget, akhirnya ketertarikan, Mas. Ketertarikan, pelajari ternyata bisa. Sampai entah itu berapa tahun, saya juga kenal sama yang namanya Double S Sablon. Double S Sablon ini sekarang di Santawi, Mas. Masih sampai sekarang? Masih tetap. Mas. Melisa Sablon masih? Melisa Sablon. Masih? Ya, betul. Inilah, Mas. Terus
Setelah saya bisa nyeplon segala macam, saya pindah lagi ke kain, sablon kain, yaitu ketemulah dengan Eka, guru bahasa satu. Pak Eka, inilah guru saya. 3 orang ini yang sangat berjasa. Atas usaha yang sampean rintis sampai sekarang. Ya, betul. Jadi di situ ada Pak Yon, Melisa Sablon, Pak Suroso, Double S, terus Pak Eka. Ya. Jadi dari beliau-beliau itulah yang membentuk sampean sampai detik ini. Ya. Akhirnya sampean punya usaha sendiri. Ya, Mas Ugi, memang aku tahu dulu itu lagi tren banget. Ya saya nggak tahu ya, karena memang mungkin waktu itu medianya cuman kain ya kan. Ya. Kain, jadi kayak misalkan kayak spanduk, ya itu kan bisa disablon kan. Terus habis gitu bendera, ya kayak bendera sepak bola, klub-klub kayak gitu, itu memang dari kain. Ya mungkin waktu itu medianya kain itu ya Mas ya. Ya, sablon manual ya. Ya walaupun sampai sekarang tetap kayak misalkan di baju, kayak kaos, kemeja kan masih tetap bisa disablon. Ya. Lalu Saman memutuskan untuk bikin usaha. Kira-kira tahun berapa tuh? Pulang dari Jakarta langsung udah mikir aku harus punya usaha gitu. Ya, paling tidak 2-3 bulan. Saya masih tentang waktu. Jadi pulang dari Jakarta masih nggak jelas lah ya, masih kesana kemari. Adanya ketemu dengan 3 orang ini, akhirnya pas Desember Mas. Pas Desember, pas kelahiran saya, 11 Desember tahun 2000 saya buka sendiri usaha. Di Belindungan, Gang Taman. Di rumah sampean sendiri. Berarti 11 Desember. 11 Desember tahun 11 Desember 2000. Tahun 2000 itu awal sampean merintis usaha Liberty Sablon. Waktu awal kemarin saya ke sini, iya kan, habis kontak sampean, terus saya ke sini, saya sempat mikir Liberty Sablon. Ini namanya unik nih, Liberty Sablon. Di pikiran saya cuma begini Mas, apakah orangnya memang ya udah iseng aja kasih nama Liberty karena memang Liberty itu sebuah icon ya kan, ya kayak kalau di Bondowoso tuh gerbong maut, monumen gerbong maut ya kan. Nah sedangkan kalau di Eropa tuh kan ada patung Liberty. Nah saya mikirnya jangan-jangan ownernya nih ya udahlah kasih nama aja Liberty gitu. Benar nggak seperti itu atau memang ada alasan kenapa sampai usahanya Mas Ugi dikasih nama Liberty Sablon? Ya Mas, memang banyak teman-teman anggapan lah ya, profesi saya dengan sampai di luar kota sana mengatakan Liberty Sablon itu mungkin hanya suka dengan nama. Ya sebenarnya banyak cerita di nama Liberty ini Mas. Di balik nama Liberty Sablon ada sejarahnya juga Mas. Apa tuh sejarahnya? Karena ya seperti yang awal tadi Mas, di sana saya sampai dapat waktu itu sudah tengah malam, menjelang pagi, itu saya megang uang dengan gerimis waktu itu, saya megang uang sebesar 400 berapa itu. Itu waktu masih di Jakarta? Masih di Jakarta Mas. Setelah itu, disinilah awal saya mendapatkan cuan yang besar, dapat uang yang besar, dan saya bisa membuat apa namanya ya Mas, meteran listrik itu kan, langsung saya kirim, sejarah banget itu Mas. Nah, udah gitu saya punya dari hati itu, saya kalau sudah harus balik ke Bondowoso, saya harus punya usaha, entah usaha apa aja, mau jualan kayak mau dagang ya, mau bisnis apalah, apa sablon, itu akan saya beri nama Liberty Sablon. Gitu, jadi historinya Liberty Sablon itu berawal dari pengalaman Mas Ugi saat kerja di perusahaan taksi Liberty. Di mana Mas Ugi ngerasa pada waktu kerja di situ tuh bisa mendapatkan cuan atau penghasilan yang lumayan gede. Sampai-sampai pernah suatu masa di mana keluarganya Mas Ugi itu di rumah nggak ada ini ya meteran listrik. Belum ada. Jadi dari hasil kerja di perusahaan taksi Liberty itu bisa. Intinya kan ingin bagaimana mumpung ada orang tua. Itu cuma tujuan saya. Itu saat
mengawali usaha, merintis usaha Liberty Sablon, sudah menikah, Mas? Belum, Mas. Masih bujang? Masih bujang. Oke. Kita tahun 2002 lah, insya Allah. Lupa sudah ada. Itu berarti kan dari tahun 2000 ya? Ya. 11 Desember tahun 2000, awal Ya. sama merintis usaha sablon Liberty. Ya. Habis itu di tahun 2002 sama menikah. Ya, antara 2002 2001 lah, Mas. Oh, Saman menikah. Tapi Ya. di sisi lain Saman udah jalan nih usahanya. Jalan, Mas. Oke. Dan usaha itu sendiri memang khusus sablon. Waktu itu, awal-awal memang Ya, khusus sablon. Fokus dulu, Mas. Fokus Sablon. Di sablon, ya. Fokus di sablon, karena kalau masih bercabang, saya kira usaha itu akan berantakan. Iya, iya. Karena memang segala sesuatunya keberhasilan itu memang harus fokus. Iya, Mas. Karena kalau nggak fokus nggak bisa, Mas. Ya. Ya. Dan itu yang Saman lakukan. Ya. Jadi waktu itu dari tahun 2000, tepatnya di tanggal 11 Desember, Saman bikin usaha ini dan Saman fokus khusus sablon ya. Ya, betul. Nah, seiring berjalannya waktu pasti ada perkembangan. Karena, Mas, begitu saya kemarin ke sini, ini aku perhatiin di Liberty Sablon bukan cuman hanya kaos atau apa, tapi banyak sekali merchandise yang lain. Di belakang sama ini juga ada ini ya, kayak semacam tote bag, cuman bahannya tuh dari kertas. Kertas, Mas. Iya. Berarti kan perkembangan dari usaha Saman itu bukan cuman hanya nyablon kaos saja, tapi sudah merambah ke hal yang lain. Termasuk merchandise, misalkan orang tuh ada event, terus habis itu nikahan dan lain sebagainya. Karena yang di situ juga ada gambarnya ini, kayaknya kliennya Saman yang mau nikah nih. Tempat souvenir. Iya, souvenir, betul sekali. Terus aku perhatiin juga, Mas, di sini nih ada figura-figura. Ini Saman yang bikin? Ya, betul, Mas. Ini pesanan orang, belum diambil, Mas. Oh, oke. Untuk figura sendiri nih bahannya apa, Mas? Bahannya saya cari yang mudah dan terjangkau harganya, Mas. Apa itu bahannya, Mas? Ini bahannya dari triplek, kalsium, terus ya itu aja. Kalau misalkan bikin figura kayak gini nih, ini ukuran berapa nih? Ini ukuran dalamnya ini 50 kali 70, Mas. Kalau frame-nya atau figuranya? Sekitar nyampe 90 lah, Mas. 90 lah ya. 60, 70. Gitu. Oke. Untuk price-nya, harganya berapa, Mas? Kayak gini, Mas? Ini 150, Mas. Gambarnya wis. 150. Oke. Balik lagi. Kita ngobrolin masalah dunia persablonan, usahanya Mas Sugi. Mas, dulu kan Saman itu di Belindungan. Nah, sedangkan yang saya tahu, Saman sudah di sini, di daerah Pakuwesi. Pakuwesi. Ini Desa Pakuwesi. Desa Pakuwesi. Dusun? Basean RT 07. Basean RT 07. Ya. Pertanyaan saya, sejak kapan Saman pindah ke sini? Sejak tahun berapa ya? Anak saya masih ingat nggak? Masih SD. Kelas 4. Anak pertama? Anak pertama. Oke. Sekarang sudah 3. Alhamdulillah sudah 3. Iya. Cowok semua, cewek semua, atau cowok-cewek? Yang pertama itu cewek. Yang nomor 2 itu cewek. Nomor 3 cowok, Mas. Cowok. Ya. Oke. Lalu yang nomor 3 cowok. Yang nomor 2 cewek. Yang nomor 1 cewek. Oke. Mas, sama pindah ke sini, mungkin lupa juga ya, sejak kapan ya sama mulai pindah di sini ya? Tahun berapanya mungkin lupa ya? Lupa. Ini rumah sendiri atau Saman sewa atau gimana? Kalau bangunan ini, alhamdulillah, Mas, hasil dari kedua orang. 2 orang, Mas. Istri sama saya. Oke, Mas Sugi sama istri. Jadi usaha mereka kalian berdua. Oke, jadi bikinlah tempat ini. Kalau istri orang mana, Mas? Asli sini, Mas. Oh, asli. gitu. Di atas sini, Mas. Atas sini. Oh, jadi ibarat kata sama pindah ke sini nih supaya dekat sama keluarga istri juga. Bisa dikatakan gitu? Atau gimana? Kalau keinginan kita itu keluar dari Pakuwesi dan keluar dari Belindungan, Mas. Kita cari tempat yang tengah. Oh, di kota. Cuman memang keadaan, Mas. Iya. Karena di Belindungan
tempat sudah tidak memadai, banyaknya pelanggan, terutama kalau kita sablon persal buat beras atau spanduk bendera itu sudah tidak mumpuni, Mas. Sudah tidak cukup. Sudah tidak bisa mengcover lah ya tempatnya ya. Yang jelas mengganggu tetangga sana. Cuman lambat laun ada lahan tanah yang memang hak istri saya. Ya ini. Ya ini. Ini kalau ini Mas sebelumnya ini kandang kambing, Mas. Sebelum jadi rumah ya? Ya, saya melihara kambing sampai banyak juga buat tambah-tambah buat gedung. Untuk membangun tempat ini. Ya. Kalau yang sebelah barat ini sebelah barat. Jadi rumahnya Mas Sugi di sisi sebelah barat. Sedangkan ini memang tempat untuk produksi. Oke. Jadi rumah produksinya di sini ya, di tempat kita ngobrol hari ini ya. Oke. Mas, tadi aku juga sempat nyinggung kalau di sini itu bukan cuma sablon, tapi juga merchandise dan lain sebagainya. Untuk customernya sendiri, Mas, itu rata-rata customer atau konsumennya sama ini tuh dari mana aja? Apa ya wilayah Bondowoso aja atau juga ada yang dari luar kota? Alhamdulillah Mas, kalau selama saya pulang ke sini Mas ya, kita buka usaha di sini dan juga ada bantuan dari sangat membantu media sosial Mas, sangat membantu. Di sana itu kan ya dari Jakarta, dari Bali, Bandung. Customer. Oke, Mas Sugi. Tapi yang jelas yang banyak itu memang di wilayah Tapal Kuda, Mas. Jawa Timuran lah ya. Jawa Timuran. Kalau yang luar-luar itu karena mereka itu melihat di Facebook. Iya, dari media sosial tadi. Berarti bisa dari Facebook atau Instagram, Liberty Sablon. Oke, berarti Liberty Sablon sudah ada media sosialnya sendiri ya, Facebook dan juga Instagram. Nah, dari situlah customer atau konsumen khususnya yang dari luar kota tahu informasi melalui media sosial. Selebihnya itu kebanyakan masih daerah Tapal Kuda atau Jawa Timur ya Mas ya. Nah Mas, biasanya mereka itu yang dipesan itu berupa apa Mas? Apakah kaos atau merchandise atau apa? Kalau yang coverage area Tapal Kuda? Kalau Tapal Kuda Jawa Timuran kebanyakan itu kaos juga Mas. Saya kira sama sih Mas, plastik. Plastik ini buat kemasan. Iya, bungkus lah ya. Terus tote bag. Tote bag. Oke. Sama yang dari luar kota juga gitu. Ya. Kalau luar kota itu kebanyakan kaos Mas. Kaos ya. Nah biasanya mereka itu customernya Mas Sugi kalau order kaos untuk di Sablon itu kan otomatis partai besar ya Mas ya? Ya kita tidak inilah Mas. Kalau enggak yang saya masuk partai besar kan enggak mungkin 1 potong 2 potong, pasti kan lebih dari itu. Nah itu kebanyakan mereka pesan tuh untuk sebuah perusahaan atau memang untuk event? Kebanyakan event saya Mas. Event ya? Event atau komunitas. Komunitas. Kebanyakan yang masuk ke sini itu komunitas motor Mas kalau di luar. Menarik nih. Ngomongin komunitas motor, jadi everyone, kemarin tuh pas waktu aku main ke sini, ke Liberty Sablon, begitu nyampe, aku perhatiin tuh di depan ada motor tua C70. Aku mikir, ini orang Sablon tapi koleksinya motornya motor tua. Ntar deh, aku mau tanya-tanya sama ownernya. Nah, kebetulan nih, masih ada kaitannya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Sugi, everyone, bahwasanya rata-rata customer tuh kalau misalnya pesen kaos untuk di Sablon, itu dari komunitas. Salah satunya adalah komunitas motor. By the way, ada kaitannya nggak ya dengan motor yang dipajang di depan? Mas, kita agak melipir nih obrolan kita. Motor yang di depan C70. Sampean suka motor klasik, karena saya juga punya motor klasik, Astra, tahun 73, S90, kalau punya sampean kan Olong kan ya? Sama memang suka, atau memang sama gabung dalam sebuah komunitas? Saya itu gabung dengan komunitas tahun 2002. Oke. C70. C70.
Oh, oke, oke. Di Bondowoso. Di Bondowoso. Dari tahun 2002 saya, Mas. 2002 sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke, posisi di komunitasnya. Posisi kemarin kita di dalam kepengurusan, kita di perlengkapan, Mas. Perlengkapan. Dan sekarang karena banyak yang muda-muda, kita pindah ke pengurus baru, Mas. Oh, oke. Jadi yang senior-senior itu naik ke penasehat. Penasehat. Ya. Termasuk Mas Hugi sendiri. Berarti sudah posisinya sebagai penasehat aja, di komunitas C70 Bondowoso. Di C70 Bondowoso itu ada komunitas yang namanya GMC 70, Mas. GMC? Ya. Apa tuh? Gerbong Maut C70 Bondowoso. Oh, itu komunitasnya Mas Hugi? Ya. Tapi di Bondowoso juga ada komunitas yang lain? Ada, cuman dia kan independen. Oh, independen. Oke, oke, oke. Tapi yang kalau daftar di HCI itu ya hanya GMC, Mas. Di Bondowoso ya. Oke, oke. Kalau di Jember apa banyak. Banyak. Oke. Jadi posisi Mas Hugi ini sebagai penasehat di GMC 70. Ya. Oke. Mas, biasanya kalau misalkan gabung di komunitas, setahu saya, aku sendiri juga nggak ini ya, apa tuh namanya, nggak gabung komunitas sih. Ya. Suka touring. Bener? Iya, nah, Mas. Ya. Kalau diam di rumah kan cuman koleksi. Ya. Asik loh, Mas. Berarti kalau gitu Mas Hugi sering touring? Ya, Mas. Ngomongin masalah touring, paling jauh kemana? Saya tuh ke Jogja. Jogja, oke. Bantul, oke. Madura, Bali, Mas. Madura, Bali. Ya. Oke. Jadi Jogja, Bantul, Madura, Bali. Itu sama komunitas GMC 70 itu ya? Ya, betul. Oke. Nah, apa sih Mas serunya touring, gabung sama komunitas? Karena ya aku sendiri karena nggak pernah gabung ya sama yang namanya komunitas motor. Itu apa sih Mas? Positifnya deh. Positifnya sejak saya ikut di Gerbong Maut C70, yang jelas solidaritasnya, Mas. Kebersamaannya, persaudaraannya. Itu yang saya salut di dalam komunitas motor. Lain dengan, nggak tahu ya Mas ya, saya juga banyak ikut komunitas ini, memang sangat beda. Gitu. Tapi kalau kita touring ke Bantul kemarin, ada salah satu karena kita bertiga berangkat ke Bantul waktu itu, ada yang trouble. Kita trouble-nya di Sidoarjo. Kita hanya kontak, anak Sidoarjo datang, sudah diperbaiki, macam-macam lah Mas, itulah. Jadi balik lagi solidaritasnya ya. Kalau komunitas motor. Oke. Ya nggak tahu kalau komunitas yang lainnya sepertinya hampir sama lah ya. Hampir sama. Karena memang komunitas itu dibentuk setahu saya memang lebih banyak hal-hal positif yang dilakukan, kan begitu. Mas Hugi, balik lagi tentang dunia persablonan, banyak sekali komunitas-komunitas yang order kaos dan lain sebagainya untuk event atau apapun itu biasanya mereka itu order, beli, atau memang Mas Hugi juga bisa support? Kalau order yang jelas ya Mas, support juga ya. Oke, jadi order iya, support ya? Iya. Itu dia everyone. Jadi pokoknya asik-asik aja. Pokoknya asik-asik aja kata Mas Hugi. Jadi kenapa? Aku barusan sedikit spill ya tentang obrolan. Kira-kira kalau di Liberty Sablon itu order aja atau bisa support? Karena memang kemarin aku juga ngajuin itu untuk kegiatan next konten aku, yang mana FD Pictures bakal explore tentang keajaiban-keajaiban yang ada di Bondowoso. Seperti apa ya keseruannya? Jadi tunggu nanti. Karena sekarang aku lagi ngobrol sama owner dari Liberty Sablon. Kaitannya ya karena aku butuh support sih, lebih tepatnya itu. Dan alhamdulillah tadi aku juga sempat lihat, ternyata orderan aku udah dibikin. Ntar deh, kita lihat bareng-bareng ya. Mas Hugi, kalau misalkan order kaos nih, ya, minimal berapa potong? 6 Mas. Minimal 6? 6. Oke. Untuk harganya? Harga kita rata-rata itu 65 Mas. 65? Ya, tergantung kita, mereka itu minta bahan apa Mas.
Maksudnya bahan kaosnya? Bahan kaosnya. Oke. Emang bahan kaos itu ada berapa sih, Mas? Banyak, Mas. Tapi yang Heeh. standarnya Heeh. untuk komunitas itu ada bahan katun 30S, Oh, oke. bahan 24S, Heeh. bahan 20S. Yang paling rekomen yang 20S. 20S. Ya. Kenapa, Mas? Karena memang makainya tuh enak loh, Mas. Oh, adem gitu. Adem. Kalau ademnya adem semua. Adem semua, oke. 30S, 24S, adem. Heeh. Cuman kayaknya lebih enak lah gitu makainya. Oh, lebih nyaman Ya, gitu ya, lebih nyaman. comfort gitu ya saat dipakai ya. Nah, Mas, itu kisaran harga berapa yang 20S? Kalau yang 20S per potongnya itu per potongnya sudah terima jadi sablon itu sekitar 95, Mas. 95. 95. Oke. Mas, itu 95 udah terima jadi ya, satu potong ya, harga satu potong. Dengan bahan 20S ya. 20S. Bahan cotton yang 20S. Ya. Nah, untuk sablonannya itu Mas Sugi yang nentuin atau customer? Customer, Mas. Customer ya. Atau minta Mas, bagaimana ini saya punya tulisan kayak gini, gambar gini, kita desainkan, Mas. Oh gitu. Cuman biaya desain itu ada lagi. Kecuali event, Mas. Kalau event kan besar, Mas, pesanannya. Itu free. Oh. Kalau cuma 6 kaos, ya itu ada biaya desain. Oke, ada budget untuk desain itu sendiri. Tapi kalau memang dengan jumlah yang banyak itu free. Free, Mas. Oke. Mas, untuk biaya desainnya, misalnya gambarnya atau tulisannya atau desainnya nih ribet, itu sampai berapa? Paling ribet deh. Desainnya? Iya, untuk biayanya. Biaya desain itu paling nggak 150 hingga 250, Mas. Hingga 250. Ya, bondowoso loh, Mas. Iya, tapi kalau di luar nggak boleh, Mas. Iya. Itu udah paling ribet dah ya, paling sulit lah ya. Paling sulit. Oke, kalau paling gampang kisaran berapa untuk biaya desain aja? Kalau gampang ya nggak usah, Mas, gratis. Istri saya yang desain. Oh gitu. Tapi kalau yang ribet, banyak warna, ya termasuk contoh gambar ini, Mas. Yang ini nih. Lah, ini desainnya itu sampai 250, Mas. Ini untuk biaya desainnya doang? Doang, iya. Oke, 250. 250. Lain bahan kaosnya? Ya lain, Mas. Nanti harga kaos lain. Iya, anggap ini 95 ya? Ya. Ya kan, 95 berarti tambah ongkos desainnya 250. Kalau ini 30S, Mas. Oh, 30S. Ya. Oke. Jadi ada biaya desain dan juga ada biaya untuk bahan kaosnya itu sendiri. Ya, Mas. Nah, Mas, sablon itu banyak tipe nggak sih, Mas? Atau sablon ya udah sablon ya itu gitu loh? Atau gimana? Sudah. Macam-macamnya maksud saya. Oh, ya. Banyak, Mas. Banyak, termasuk di manual saja. Di manual saja banyak macam tintanya, Mas. Oke. Banyak macam tintanya. Terus sekarang yang lagi booming, yang lagi rame-ramenya ya, Mas. Itu adalah sablon digital, Mas. Sablon digital. Digital. Kayak printing gitu ta? Ya, betul. Oh. Terus ada yang namanya DTF, Mas. DTF itu kita tinggal ngeprint saja, sudah dipres jadi. Oh, maksudnya yang tinggal di print itu tulisan atau logonya? Logo sembarang, misal bebas. Oh, itu model atau tipe DTF? DTF, Mas. Sablon DTF ya. Nah, kalau itu yang masih manual ya, Mas ya? Iya. Oh, terus selain DTF ada apa lagi, Mas? DTF, DTG, tapi sekarang kayaknya DTG sudah nggak ada lagi. Kalau DTG itu tinggal sama kaosnya, tinggal di print aja. Oh gitu. Cuman untuk yang lagi tren saat ini DTF. DTF, Mas. Kenapa, Mas? Sekarang yang lagi tren itu atau yang lagi hype itu model-model DTF sablonan. Kenapa? Keunggulannya di mana? Kalau masalah keunggulan sama sih, Mas, sebenarnya, Mas. Kalau kaos itu tergantung perawatan. Yang manual aja, Mas, ini ya. Ada rubber. Ada platisol, ada discharge, macam, Mas. Banyak sebelum DTF yang lagi ramai itu adalah platisol. Platisol itu bahannya ya? Bahan tinta. Tintanya, oke. Platisol. Nah, sebelum platisol adalah yang pertama kali adalah rubber. Rubber. Oke. Jadi pertama kali itu kalau sablon manual tuh rubber ya? Rubber. Bahannya ya? Bahannya rubber.
Oke, terus sekarang yang lagi tren Platisol. Platisol, Mas. Yang Oke. manual itu Platisol. Tapi untuk pembuatannya, proses pengerjaannya itu DTF. Gitu. DTF itu lain, Mas. Oh, Kalau lain. DTF itu seperti hanya transfer warna, transfer gambar, Mas. Oh. Jadi kita ngeprint, taruh di medianya, entah itu kain apa aja, dah bendera apa itu, tinggal ngepres saja. Oh gitu. Anak saya aja yang nomor 3 bisa kok, nomor 2 bisa, Mas. Cuman kerja seperti itu. Kalau pakai DTF itu ya, cara DTF ya. Sangat mudah, Mas. Prosesnya sangat mudah dan cepat. Untuk hasil antara manual dengan DTF beda nggak? Ya beda lah, Mas. Beda. Kalau dari Mas Hugi sendiri? Kalau menurut saya warna lebih kuat dari manual. Lebih manual unggul. Itu lebih kuat. Oh, lebih unggul yang manual. Manual. Oke. Letak seninya juga. Oke. Karena kita kan memang dari seni, Mas. Iya. Kalau saya sendiri tetap megang kalau di manual itu di rubber, Mas. Rubber. Oke. Kalau DTF? DTF tetap melayani sesuai permintaan. Enggak, maksud saya manual dengan tinta rubber dibanding sama DTF. Itu hasilnya, ya yang jelas sih sama-sama oke. Ya. Cuma pasti ada apa ya? Ada plusnya lah. Ya. Nah, kalau di DTF itu plusnya apa, Mas? DTF keunggulannya itu lebih detail. Oh, lebih detail. Oke. Cuma warna lebih kurang, Mas. Oh, kurang apa ya? Kurang ke highlight gitu, kurang muncul gitu ya. Kurang muncul. Oke, dibanding dengan yang manual apalagi rubber. Ya. Platisol juga bagus, Mas. Bagus. Platisol ini bagus. Paling bagus tuh Platisol apa rubber sih, Mas? Sama-sama bagus. Sama-sama bagus. Iya, tergantung permintaan kalau menurut saya, Mas ya. Karena cuman perbedaannya ya, Mas. Perbedaannya itu kalau bagus, yang mana sama-sama bagus menurut saya. Karena saya itu memang sudah sehati dengan rubber. Dan pelanggan saya banyak minta rubber. Nah, Mas, ini perlu disampaikan juga kepada everyone. Itu biasanya kaos semahal apapun harganya dengan bentuk atau gambar atau model apapun dan itu sablon. Untuk perawatan itu sendiri susah nggak sih, Mas? Sebenarnya sangat mudah, Mas. Dan itu akan awet dengan warna kaos dan juga sablonan. Nah, caranya gimana tuh? Caranya satu, bila kita mencuci jangan sampai direndam. Sampai 1 hari, 2 hari. Biasanya itu anak-anak sekolah, Mas. Pesantren ya. Banyak. Itu akan rawan retak. Semua itu. Sablonannya. Oke, jangan lama-lama direndam. Iya, sama deterjen. Oke. Ya, terus cara penjemuran kedua. Oke, kedua penjemuran. Gimana? Penjemuran itu paling enggak kita itu di angin-anginnya aja, Mas. Oh, jangan langsung terpapar terik matahari, sinar matahari. Resiko, Mas. Kenapa kalau keseringan digituin? Nah, itu akan pudar warna. Salah satunya adalah warna kaos. Iya. Warna kaos dan sablonan. Oh, oke. Kalau banyak semua sama, Mas, bagus. Saya kira cuman perawatannya. Oke. Dan enaknya kita pakai. Sama seperti sampean. Kalau suka memang kadang suka rubber, suka kita tidak tahu. Cuma enaknya itu yang pakai bagaimana. Kalau Platisol itu bahannya minyak. Oke. Ya. Kalau rubber itu air. Sekarang sampean minta yang panas apa minta yang dingin gitu kan. Ya wis. Itu aja. Sama, apalagi DTF. Kalau DTF kenapa? DTF yang jelas apalagi sampai gambar blok ya full, ini, Mas, ya. Yang ngeblok gitu. Yang jelas panas, Mas. Oh. Panas. Makanya kalau pelanggan kita itu biasa minta rubber, pas minta Platisol oke, kita kasih. Dan dia juga yang merasakan mana yang paling. Kalau saya mengkritik, ini yang bagus dah. Nggak bisa. Balik lagi ke selera. Selera, Mas. Oke, cuman untuk kenyamanan sebaiknya memang manual dan itu rubber ya, Mas ya. Untuk kenyamanan, terus habis itu munculnya warna dan lain sebagainya itu di rubber ya. Rubber, Mas. Oke. Nah, itu menurut saya, Mas. Soalnya banyak komunitas kan lain persepsi. Beda-beda. Iya. Ya balik lagi ke selera itu. Selera. Nah, ngomongin masalah rubber, terus habis itu Platisol, ada DTF. Ini pesanan kaos saya nih, apa itu, Mas? Kemarin saya tawarkan
saya jelaskan ya Mas, sama yang awal ke sini. Iya, iya. Banyak sablon itu DTF yang waktu saya garap, ini bahan DTF Mas, itu kan. Nah, cuman karena saya melihat sampean itu suka yang manual, saya coba kasih rubber Mas. Rubber. Wes. Itu dia everyone. Nanti bentar lagi kita langsung cek gimana sih hasil sablon dengan menggunakan teknik manual dan bahannya itu rubber. Aku juga penasaran. Tadi sempat ngeliat sih, cuma sekilas saja everyone. Mas, sebelum kita lanjut ngobrol, aku pengen tahu gimana saat Saman produksi. Oke? Oke, siap. Siap. Oke everyone, kita langsung lihat Mas Sugi memproduksi. Ya, mungkin salah satu contohnya adalah kaos yang udah aku order. Gimana everyone? Kita langsung let's go aja yuk. Yuk Mas.